Selamat jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk Inaltum, dalam KIK, Katekese, Iman, dan Ajaran Katolik untuk Anda. Ada problem atau pertanyaan lebih tepatnya dari umat. Apakah misa bisa dipersembahkan, atau lebih tepatnya lagi, apakah intensi misa, wujud doa dalam misa itu bisa ditujukan untuk orang-orang yang murtad dari gereja, yang telah meninggalkan gereja Katolik? Atau bahkan juga apakah intensi misa, atau kita juga bisa mendoakan dalam misa orang-orang yang beragama lain, bahkan ateis yang tidak percaya akan Allah? Apakah kita bisa mendoakan? Oke, pada pagi hari ini saya akan memberikan pendasaran kanonik atau hukum atas permasalahan yang muncul. Jadi, penegasan pertama adalah bahwa misa itu selalu demi kebaikan semua orang. Tentunya dengan harapan bahwa akan ada keselamatan di sana. Tapi di dalam gereja, misa yang dirayakan itu harus dirayakan sesuai dengan aturan mainnya. Karena itu dalam kitab hukum kanonik tahun 1917, di sana masih ada larangan untuk merayakan misa maupun intensi misa untuk orang-orang yang murtad, orang-orang yang skismatik, atau bid'ah. Jadi misa dilarang ketika dirayakan di hadapan umum. Tetapi dalam kitab hukum kanonik yang sama, masih memberi ruang bagi orang-orang tersebut untuk didoakan dalam misa privat, yakni misa yang dilakukan oleh imam sendiri. Dalam perkembangannya, pada tahun 76, Kongregasi Ajaran Iman sedikit mengubah atau membaharui ketentuan dalam kitab hukum kanonik yang lama, sehingga mereka-mereka yang tadi bisa didoakan, walaupun masih ada dalam koridor atau aturan-aturan khusus. Dan ini dilanjutkan dalam kitab hukum kanonik yang baru tahun 1983, atau yang kita pakai yang seperti ini. Ini yang terbaru. Di sana misa dapat dipersembahkan untuk intensi apa saja, baik bagi mereka yang dibaptis ataupun belum dibaptis, baik bagi mereka yang percaya maupun yang tidak percaya, baik bagi mereka yang berdosa maupun yang suci, baik bagi mereka yang murtad atau yang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi kitab hukum kanonik yang baru memberikan aturan bahwa misa dirayakan untuk semua. Meskipun demikian, ada catatan yang harus diperhatikan oleh baik imam maupun umat sekalian, bahwa prinsip pertama adalah misa untuk siapa saja. Itu prinsip umum dan prinsip utama. Tetapi hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut, bahwa misalnya ada orang yang mau mendoakan sanak keluarganya yang misalnya murtad, maka intensi misa, terutama nama
tidak perlu untuk disebutkan. Jadi nama mereka tidak perlu untuk disebutkan dalam intensi atau wujud itu. Juga terutama dalam larangan-larangan misa untuk mereka yang memang terlarang. Misalnya kita membaca dalam Kanun 1184 dan Kanun 1185 sebagai berikut. 1184 paragraf 1, saya baca sebagai berikut. Pemakaman gereja harus ditolak kecuali sebelum meninggal menampakkan suatu tanda penyesalan bagi. Saat pemakaman tidak bisa dilakukan bagi orang-orang sebagai berikut. Mereka yang nyata-nyata murtad, menganut bidah dan skisma. Beda dengan yang tadi saya sebutkan di atas, intensi untuk mereka boleh asalkan tidak dibaca nama. Tapi pada kematian mereka tidak boleh ada misa. Yang berikut kedua, mereka yang memilih kremasi jenazah mereka sendiri karena alasan yang bertentangan dengan iman Kristiani. Jadi kremasi tentunya nanti saya akan membahas dalam topik yang lain. Tetapi ketika kremasi dibuat dengan motivasi yang bertentangan dengan iman Kristiani, maka tidak boleh dilakukan misa pada saat mereka meninggal. Ketiga, pendosa-pendosa nyata. Dalam bahasa Latin disebut sebagai peccatores manifesti, yang tidak diberikan pemakaman gereja tanpa menimbulkan sandungan publik bagi kaum beriman. Jadi pendosa-pendosa berat yang kalau menimbulkan skandal, misalnya di keuskupan tertentu, bagi orang yang kumpul kebo, ketika meninggal maka tidak bisa dirayakan misa karena akan menimbulkan skandal bagi umat beriman. Dalam keraguan, paragraf 2, jika ada suatu keraguan, hal itu hendaknya dikonsultasi kepada ordinaris wilayah yang penilaiannya harus ditaati atau dituruti. Jadi dalam keraguan, misalnya imam, para romo paroki mempunyai keraguan apakah jenazah ini boleh diadakan misa atau tidak, maka dan tidak ada aturan yang jelas dalam keuskupan, maka harus bertanya kepada ordinaris wilayah, tentunya pertama-tama kepada uskup diosis. Kanun 1185, bagi orang yang tidak boleh dimakamkan secara gerejawi, juga tidak boleh dipersembahkan misa pemakaman apapun. Karena itu jalan keluar yang ditempuh adalah dalam misa umum, misa umat, nama orang-orang yang didoakan sebagai intensi misa tidak harus disebut satu persatu. Oke, jadi selain itu ada beberapa aturan yang hendak diperhatikan dalam hal soal membacakan intensi misa. Karena memang ada perbedaan, ada umat yang ingin agar nama, baik nama yang memohon maupun nama yang didoakan disebutkan secara satu persatu. Ada yang bilang ya tidak usah disebutkan nama, yang penting umum saja. Tentunya harus para imam mengaturnya sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra dalam hal pembacaan intensi. Maka menurut kitab hukum kanonik, untuk intensi misa ini, dalam misa umum atau publik, nama orang yang didoakan tidak harus disebutkan namanya. Jadi umum saja, misalnya yang meninggal nama 1, 2, 3, 4, maka disebutkan saja bagi sanak keluarga yang meninggal.
Juga yang kedua adalah uskup diosis atau ordinaris wilayah hendaknya mengatur hal ini dalam wilayah kekuasaannya. Jadi harus ada aturan resmi dari tingkat keuskupan yang mengatakan bahwa intensi misa boleh tidaknya menyebutkan nama supaya menjadi seragam dalam keuskupan. Kalaupun disebutkan nama, maka hendaknya intensi-intensi itu dibacakan sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Jadi misalnya misanya jam 8 pagi, maka jam 7.45 itu selain ada doa-doa harian, tetapi juga yang membaca pengumuman atau MZ pada waktu itu, dia bisa membacakan intensi-intensi misa di mana dituntut untuk dibacakan nama di awal perayaan. Dan lebih baik tidak boleh pada saat perayaan misa itu dilakukan demi menghindari banyak orang. Jadi para sahabat sekalian, untuk orang-orang yang murtad atau melakukan skisma atau bid'ah atau bahkan orang beragama lain, boleh didoakan asalkan catatan-catatan tadi hendaknya diperhatikan, terutama dalam hal penyebutan nama. Alangkah baiknya tidak disebutkan nama. Yang berikut tentunya perlu diperhatikan untuk menghindari skandal bagi umat beriman. Kalau ada orang yang memang tidak bisa kepadanya atau untuknya dirayakan misa, maka alangkah baiknya jangan dipaksakan. Karena kalau tidak maka akan menimbulkan skandal di tengah umat. Ketiga, dalam keraguan tentunya harus bertanya kepada ordinaris wilayah, dalam hal ini uskup diosis, supaya ada keputusan pasti kasus per kasus dalam melakukan atau merayakan misa bagi orang-orang tertentu, terutama mereka yang telah meninggalkan gereja murtad, melakukan skisma maupun bid'ah dan orang beragama lain. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan ini memberikan pengetahuan tambahan lagi kepada para sahabat sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa dalam katekese berikutnya.